esensi penghambaan, makanya orang nggak boleh berdoa yang jelek-jelek. Orang kalau berdoa, doanya buruk, mendoakan kejelekan, atau mendoakan agar orang lain mendapatkan azab, itu termasuk pelecehan kepada Allah. Termasuk su'ul adab, tidak punya sopan santun kepada Allah Ta'ala. Karena sumber ibadah itu bukan kejahatan, tapi penghambaan, karena pengakuan ketidakberdayaan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yustajabu li ahadikum, senantiasa dikabulkan permintaan salah seorang di antara kalian, malam yada'u bi'ithmin, selama dia tidak berdoa untuk perbuatan dosa. Doanya bukan untuk kemaksiatan. Au qati'atur rahim, dan bukan untuk memutuskan tali silaturahim. Au malam yastajil, atau bukan terburu-buru. Jadi 3 syarat doa dikabulkan. 1, bukan karena perbuatan dosa, atau doanya bukan untuk mensupport perbuatan maksiat. Contoh, doa agar begal motornya lancar tanpa ditangkap polisi misalnya. Itu enggak bisa. Karena doa itu untuk maksiat, untuk perbuatan dosa. Au qati'atur rahim, atau doanya untuk memutuskan silaturahim, untuk permusuhan, termasuk mendoakan azab untuk orang lain. Mungkin bikin pegel kita, bikin kesel kita, lalu kita mendoakan agar orang itu mendapatkan azab. Jangan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Manusia berdoa keburukan, latah lisan berucap, sebagaimana latahnya dia berdoa untuk kebaikan. Wa kanal insanu ajula, bahwasanya manusia itu cenderung tergesa-gesa. Maka saya katakan di awal tadi, Pak, mendoakan buruk untuk orang lain itu penghinaan kepada Allah. Enggak boleh. Ada malaikat yang berkata di samping kita, walaka bimitlin. Bimitlinnya ini dia dimajrur dengan kasrah tain. Bimisal, engkau akan mendapatkan semisal apa yang engkau doakan. Makanya kalau kita mendoakan kebaikan kepada tetangga kita, malaikat akan mengatakan engkau akan mendapat kebaikan seperti itu juga. Sebaliknya, kalau kita mendoakan keburukan, bahasanya apa? Mampus lu, umpama. Kata malaikat, lu mampus juga. Inilah sebabnya, Pak, kalau kita mendoakan keburukan akan orang, melaknat orang, minta Allah memberi azab kepada seseorang, orang itu tidak kena laknat, enggak dapat keburukan, tidak juga kena azab, malah kita yang kena. Karena malaikat mengatakan engkau akan seperti apa yang engkau doakan. Makanya jangan sekali-kali mendoakan keburukan untuk orang lain, karena kita akan nerima akibatnya nanti. Nah, yang ketiga, au malam yasta'jil, selama malam yasta'jil, selama tidak terburu-buru. Apa sih terburu-buru itu? Qad da'autu rabbi, aku sudah berdoa kepada Rabbku,
Aku sudah berdoa, tapi kok nggak dikabulkan? Mungkin pegel, kesel dia, berhenti berdoa. Nah, orang yang kayak gitu kata Nabi, doanya malah nggak dikabulkan. Karena Allah Maha tahu kapan doanya itu tepat untuk dikabulkan. Kita ini cuma minta. Kalau kita minta sama Allah langsung Allah kasih. Allah ingin tunjukkan dia Maha Kaya dan Maha Gagah Perkasa. Tapi kalau kita sudah minta tapi enggak Allah kasih, Allah ingin tunjukkan pada kita kalau kita tidak akan pernah bisa mengatur Allah. Ini perkataan ini kata Gus Baha ini Pak, ulama terkemuka. Jangan sampai bapak-bapak berdoa begini, ya Allah kabulkanlah doaku. Kalau engkau tidak mengabulkan doaku, aku berhenti sholat. Lu ngancam kata Allah. Ya terserah lu mau sholat apa enggak, bukan urusan gua. Allah malah begitu, dia tunjukkan kuasanya. Sama Allah enggak boleh ngancam. Ya Allah, kalau engkau tidak kabulkan doa kami, siapa lagi yang akan menyembahmu? Enggak ngaruh bagi Allah, enggak boleh begitu. Allah Maha tahu kapan doa kita pantas dikabulkan. Jangan ngatur Allah. Jadi selama bukan untuk dosa, selama bukan untuk permusuhan atau doa yang berupa laknat dan azab, dan selama tidak terburu-buru, semua doa dikabulkan. Dan dikabulkan doa kalian dalam 3 hal kata Nabi. 1, Allah segera kabulkan sesuai dengan yang dia minta. Allah kabulkan sesuai dengan yang dia minta. 2, Allah akhirkan sampai di akhirat nanti. Jadi ada doa-doa kita di dunia ini Pak, yang enggak Allah kabulkan, tapi Allah kabulkan di akhirat nanti. Umpama dan jenengan berdoa, ya Allah, saya pengen punya pesawat pribadi, bandara pribadi, dan saya bisa nyupir pesawat sendiri. Kan Allah Maha tahu, nggak bisa ini. Dia nggak kebeli pesawat pribadi, nggak mungkin punya bandara sendiri, nggak mungkin dia nyupir sendiri. Maka Allah kabulkan di surga nanti Pak. Jangan kaget jenengan langsung dikasih bandara. Tuh bandara Suparman Hatta misalnya. Bandara Soekarno Hatta dikasih pesawatnya, supir sendiri. Doa kita waktu di dunia, yang di dunia tidak dikabulkan Allah, di akhirat dikabulkan. Atau yang ketiga, doanya dibarter oleh Allah. Apa tukarannya? Allah selamatkan kita dari malapetaka, dari keburukan yang nilainya itu setara dengan kebaikan yang kita minta. Yang nilainya itu setara dengan kebaikan yang kita minta. Artinya enggak ada sia-sianya dalam berdoa. Teruslah berdoa, jadikan sholat kita sebagai wasilahnya, sebagai medianya. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Tapi satu syarat, jangan mendoakan keburukan kepada orang lain, karena doa itu akan kembali kepada kita juga. Saya agak gatel aja soalnya Pak, ngedengar ke orang mudah betul melaknat orang, mudah betul minta agar orang lain diberi azab. Nggak boleh itu. Nabi dalam perang Uhud giginya retak, patah. Nabi loh Pak, ke medan tempur, giginya patah, retak. Nabi ngucapnya itu spontan sebetulnya, nggak selamat orang yang membuat gigi kekasih Allah menjadi retak. Cuman ngomong begitu, langsung Allah tegur, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Langsung ditegur. Karena Nabi kan enak Pak, langsung dapat teguran Allah, langsung cancel doanya. Itu nyeletuk. Ada yang sengaja betul. Peristiwa Bir Maunah, puluhan sahabat penghafal Quran dibantai oleh 4 kampung. Dakwan, Ri'lin, Usayyah gitu, kampung-kampung itu dibantai. Mereka pura-pura masuk Islam, menjebak. Minta dikirim penghafal Quran untuk mengajarkan Quran. Nabi dengan semangatnya ngutus sahabatnya. Di lembah Bir Maunah mereka dikepung, dijebak, nggak pakai senjata,
digelindingin batu, dibantai, wafat meninggal dunia semua. Al-Quran dicabik-cabik, diinjak-injak oleh orang kafir. Makanya penistaan Al-Quran paling dahsyat adalah peristiwa Bir Maunah. Nabi kesal pegel, 30 hari Nabi berdoa agar Allah mendatangkan laknat untuk 4 kampung itu. Setelah 30 hari Allah turunkan ayatnya. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bahasa kitanya ya Pak, mafhum di kitanya. Udah Muhammad, berhenti marahnya, berhenti ngambeknya. Ini bukan urusanmu. Aw yatuba 'alaihim, apakah taubat mereka diterima? Aku kasih hidayah kepada mereka. Bahasa kitanya Pak, kata Allah, aku kasih hidayah kepada mereka, taubat mereka diterima, hakku karena aku yang menciptakan mereka. Ataukah ingin aku azab mereka, aku hukum mereka, aku siksa mereka dari dunia sampai akhirat? Hakku juga, karena aku juga yang menciptakannya, bukan urusanmu. Nabi aja dapat teguran Pak. Tapi Allah kasih waktu ngambeknya 30 hari dulu. Terus Nabi mulai berpikir, ya Allah, kalau aku boleh milih, jangan engkau azab mereka, tapi berikan hidayah kepada mereka. Subhanallah. Itu yang luar biasa. Ajaran Islam sebenarnya itu begitu. Cuman jangan menyalahkan Nabi mengapa marah Pak. Wajar, saya aja bakal marah lah. Kok kita ditipu kan? Ecak masuk Islam, minta ajarin Al-Quran, begitu kita sudah serius ngutus malah dijebak sedemikian rupa. Ini kan kejahatan yang sungguh luar biasa. Ingat sekali lagi kita belajar sholat. Inti sholat adalah doa, penghambaan sepenuhnya kepada Allah. Doa adalah sebuah pengakuan kalau kita ini makhluk yang tak berdaya. Allah yang maha gagah perkasa. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka jangan pernah doa yang jelek-jelek. Karena doa yang jelek bagian dari penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ke bab salat kita. Walaupun mungkin Jumat depan kita selingi kurban dulu ya Pak Haji ya. Ngingetin sajalah kalau ada yang bertanya-tanya tentang korban. Kayaknya ada beberapa pertemuan lagi di kesempatan yang akan datang. Hari ini kita masuk ke bab 8. Yakni sifat sujud dan tasbihnya. Terkait dengan sujud, ulama sepakat sujud itu rukun sholat. Dan dalam satu rakaat 2 kali sujud. Jadi bukan sujud sekali Pak, 2 kali sujud. Seandainya orang sholat satu rakaatnya enggak 2 kali sujud, tidak sah sholatnya. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Harus diulang sholatnya. Itu bedanya. Karena sujud sahwi itu bukan mengganti rukun, bukan. Kalau ragu rakaat sujud sahwi. Kalau sunnah muakkad, sunnah ab'ad nggak dijalankan sujud sahwi. Tapi kalau rukun nggak bisa diganti sujud sahwi. Ngulang sholat. Jadi orang sholat cuma 1 kali sujud dalam 1 rakaat, maka sholatnya tidak sah. Wajib diulang karena dia rukun sholat.